Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Salam petani kelapa sawit. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai diagnosis hama dan penyakit. Kali ini kita melanjutkan foto-foto yang dikirim kemarin. Jadi ini fotonya ada double-double, tapi kita rangkum menjadi beberapa. Jadi kalau menurut saya ini kita kategorikan menjadi dua, nanti slide yang berikutnya juga ada. Jadi yang pertama, kalau kita melihat gejala yang ada, ini adalah dulunya. Dulunya terserang hama kumbang badak, kumbang tanduk, Oryctes rhinoceros, ataupun kuangwung. Apa gejalanya? Nah, gejalanya itu serangan oritas itu akan bervariasi dari serangan ringan maupun berat. Ini kita bahas dari yang sebenarnya ini gambar yang pertama dulu yang di atas saya persis ini gejala khas dari oritas ada lubang gerekan ini. Jadi di pelepahnya ini banyak ada lubang gerekan. Ini di atas kemudian beberapa pelepah. Kemudian setelah sampai pada pupus, titik pucuknya, umbutnya, ini akan menyebabkan kematian atau terhambatnya pertumbuhan tanaman. Apa yang terjadi jika umbutnya terserang, maka akan menjadi faktor predisposisi serangan dari patogen bakteri maupun jamur yang disebut dengan penyakit busuk umbut, busuk pupus. Nah, jadi orites masuk dulu, kemudian serangan penyakitnya masuk. Nah, ini makanya pupusnya juga mati. Ini kalau dilihat dari jauh, ini gambar saya yang di atas ini lagi, ya itu juga iya. Jadi pelepahnya rusak, digerek dulu ya kan, pertumbuhannya apa menjadi berat dan karena digerek dia pada sengkleh, patah sehingga tidak beraturan apanya pelepahnya. Nah, kalau sudah pelepahnya digerek, patah itu akan menyebabkan menjadi kering-kering, patah dan kering. Jika gejalanya masih ringan, gerekannya tidak begitu parah, itu yang seperti yang di paling ujung ini, yang gambarnya paling besar ini pelepahnya pada berpatahan. Ini dulu serangan Ganoderma, serangan Oryctes, ya gitu. Kemudian kalau yang di sebelah sini juga itu di pelepah bawahnya ada merah-merah itu ganggang, ganggang Cephalourus virescens. Nah, jadi ini terserang bervariasi ringan sampai berat dari hama kumbang badak Oryctes. Sekarang bagaimana cara mengendalikannya? Ya, kalau yang sudah seperti ini serangan berat, nah ini serangan berat dan ini muncul lagi itu berat. Akibatnya apa? Akan menghambat pertumbuhan dari yang dulu pernah TM bisa menjadi TBM lagi dan itu lama. Mendingan kalau ini masih kecil seperti ini, kurang dari 6 tahun lebih baik disisip. Kemudian dilakukan pengendalian secara terintegrasi. Caranya apa? Kalau saya itu saya pasang feromon, nah, pasang feromonas. Ya, kemudian dipasang jaring bentang. Ya, jika lolos dari feromon, nanti masuk ke dalam terjerat jaring bentang. Pak, nanti kalau feromon katanya mengundang, Pak. Ini pun kalau tidak dipakai feromon sudah datang sendiri. Tetapi dengan menggunakan feromon itu adalah diundang dan ditangkap, dikendalikan. Ya kalau diundang nggak ditangkap ya berbahaya memang. Tapi ini kan dijerap, ditangkap, dikendalikan atau apa ya diberantas begitu. Jadi ini orites. Ya. Jadi menggunakan jaring bentang, menggunakan feromonas yang utama itu. Nanti mau ditambah menggunakan insektisida, silahkan. Kemudian dari foto-foto yang dikirim seperti itu yang kemarin, kalau kita lihat di slide berikutnya yang kedua ini, nah ini adalah nekrosis daunnya kering-kering.
Nah, ini kalau kita lihat secara keseluruhan, banyak tanaman yang menunjukkan gejala seperti itu. Artinya ini mungkin banyak tanaman yang seperti ini, pelepah bawahnya pada kering. Dan ini bahkan yang bawah sudah dipangkas. Ya ini kalau ini mengindikasikan kalau banyak seperti di seragam, itu adalah defisiensi unsur hara. Jadi unsur hara apa saja ya ini nampak. Ya ada K, kalium, kemudian magnesium, agak pucat mungkin nitrogen dan sebagainya. Jadi ini defisiensi hara. Meskipun ini kuning-kuning yang di atas ini eh, bisa jadi dulu juga termasuk tanaman kimera. Nah, gitu. Jadi kalau dilihat semuanya juga begitu. Ya ini saran saja juga mohon piringannya juga dibersihkan. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Saya kurang tahu informasi mengenai pemupukannya. Ya mohon dipupuk secara standar menggunakan tabel pupuk yang ada. Yang penting pupuknya harus cukup dan seimbang. Silahkan menggunakan pupuk tunggal maupun majemuk, tetapi lengkap. Unsur N, P, K, M, G, boron, dan sebagainya juga harus diberikan. Sehingga kalau ini sudah dilakukan untuk mempermudah analisisnya. Demikian dari saya mudah-mudahan bisa sharing membantu mengatasi kebun kelapa sawit kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.